Haleluya, shalom, shalom, shalom. Keluarga Gregorian luar biasa sekali. Puji syukur kita boleh berjumpa lagi di pagi yang begitu indah. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan roh kita masuk di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita mulai, kita mau tundukkan kepala kita mau masuk dalam doa. Oh Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Sungguh perbuatan-Mu yang ajaib, sungguh perbuatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Menjaga kami, menyertai kami, bahkan memelihara di dalam keseharian kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini Engkau berikan kami fisik yang kuat, Engkau berikan kami hati yang haus akan Engkau. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau beracara di tengah-tengah kami, hadir dan menyentuh setiap hidup yang membutuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama keluarga Gregorio kita mau katakan haleluya. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri sejenak. Kita mau menyapa Tuhan kita dengan pujian-pujian kita yang menyenangkan. Amin. Kita mau katakan bahwa dengan iman kita mau menerima janji Tuhan. Amin. Dengan iman kita mau taruh kepercayaan kita penuh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi itu pasti bagimu, tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Yes, haleluya. Kita mau katakan lebih lagi dan lebih lagi. Katakan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, yes, ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. lebih lagi katakan. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Katakan lebih lagi, dengan imanku Tuhan. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu.
katakan, Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. amin. Yes Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Kita percaya jika iman kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, sekecil biji sesawi saja Tuhan bilang mampu memindahkan gunung yang besar. Amin. Maka dari itu setiap keluarga Gregorio, tanamkan dan tumbuhkanlah iman di dalam setiap hidup kalian masing-masing. Yes, haleluya. Haleluya. Kini tiba saatnya kita mau menerima sukacita yang berasal pada surga turun memenuhi kita semua. Amin. Sebelumnya kita senyum dulu yuk ke kiri kanan kita, ke keluarga kita. Biarlah mereka melihat ada kemuliaan Tuhan di dalam Amin. hidup kita. Haleluya. Hey, hey. Hey. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Yeay. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan itulah kekuatan bagi jiwa. yang ku dapat saksikan. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat kami Tuhan. patah semangat, Yes Tuhan. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Kita mau terima sukacita daripada surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat Dan takkan hilang kekuatan kami Yesus. kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Semua angkat tangan dan katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita mau katakan sama-sama. Sukacita surga nyata, Sukacita. sukacita surga nyata. Sekali lagi. Sukacita surga nyata Sama-sama. penuhiku. Yes. Haleluya. Oh. Ya haleluya. Kini tiba saatnya untuk kita masuk tenggelam lebih dalam di dalam kasih Tuhan. Tuhan melihat setiap hati yang mau diubah, setiap hati yang mau dibentuk. Tuhan tidak melihat fisik kita, Tuhan tidak melihat pekerjaan kita, dan Tuhan tidak melihat harta maupun kehormatan kita.
tetapi dia melihat setiap hati yang hancur yang datang kepada hadapannya. Maka dari itu, siapkan hati kita. Seutuhnya kita mau serahkan kepada Bapa Allah kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita naikkan sebuah pujian. Dan biarlah pujian ini menjadi rema bagi setiap hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Mari dengan suara lembut. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi Sepertimu Tuhan, sepertimu. mari sama-sama kita mau bilang, Yesus, Engkaulah Bapa yang setia, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Mari semua
Engkau yang sempurna Tuhan, Engkau yang terbaik Bapa, Engkau yang termulia. Hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Bapa, seluruh hidup kami Tuhan, hanya bagimu Yesus. Semua pujian dan hormat kami naikkan, kami masyurkan Tuhan di altar-Mu, di hadapan-Mu. Kami sembah Engkau Yesus, Allah yang sempurna. Kami mau seperti-Mu, kami mau seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Bapa, Engkaulah satu-satunya, Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang teramat dahsyat, gunung batu kami, kota keselamatan kami, Engkau ombak kemenangan kami, Engkau sinar yang terang Bapa. Tiada yang seperti-Mu, sebab hanya Engkaulah sebagai juru selamat kami Tuhan. Engkau setia selalu Tuhan, dan kami mau memegang terus janji-Mu, dan kami mau terus menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Oh Yesus, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Sebab yang kami pegang Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu, Tuh percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Kau tak tinggalkan Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
Yesus kekuatan di hidupku. Lebih lagi kita katakan, ku sembah Kau Allahku, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau sahabatku Tuhan. Kau yang pedulikan Amin. seluruh hidupku. Kami tak akan goyah Tuhan, sebab kami punya Kau, Yesus. Walau lewati lembah, Kau tidak pernah meninggalkan kami aku Tuhan. tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan, Yesus kekuatan dengan iman kita katakan, di hidupku. haleluya, haleluya Tuhan. Kami telah memuji-Mu dan kami telah menyapa Engkau. Dan kami mau Tuhan bisa terus menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendengarkan apa yang Kau katakan kepada kami Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Berkati firman ini Tuhan, biar menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua. Kita selalu dilindungi, selalu diberi berkat, selalu berikan kekuatan bagi kita, hari lepas hari, sehingga hari ini kita bisa menghampiri di hadirat Tuhan. Itu kemurahan Tuhan semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik, luar biasa. Selalu menjaga kami, melindungi kami, berikan kami selalu sehat, kuat, damai, sejahtera. Hari ini, supaya kami bisa datang mengikuti live streaming ini, supaya kami lebih dekat kepadamu, lebih intim bersamamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi ini adalah iman yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, saya bertemu pada kawan lama. Sudah lama kami tidak jumpa. Ketika kami jumpa, dia langsung bersaksi tentang Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Dia mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita seorang diri. Selalu ada di tengah-tengah kita, selalu mendengar doa-doa kita. Begitu seru, kesaksiannya luar biasa. Dia katakan pada hari itu dia ada buka cek gilo 110 juta. 2 hari lagi udah jatuh temponya. Lalu dia berdoa. Dia kasih tahu pada Tuhan bahwa dia ada buka cek gilo 110 juta. Tinggal 2 hari. Sedangkan saldo dia di bank cuma 62 juta. Masih kurang 48 juta. Lalu malam itu dia berdoa, Tuhan,
saya percaya bagimu tidak ada mustahil. Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala-galanya. Karena Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan saya tidak akan meragukan kuasa-Mu. Dia bilang, saya percaya, cek saya pasti bisa lewat dengan aman. Terus dia bilang dalam nama Yesus. Setelah berdoa, dia tidur. Besok paginya jam 7 dia bangun. Ada SMS masuk, dia lihat HP-nya. Ada satu langganan, buy bond dia 6 juta lebih. Terus lewat 1 jam kemudian, langganan kedua juga ada buy bond, itu 7 juta lebih. Jadi 2 langganan itu katanya sudah 14 juta. Terus jam 1 siang, langganan ketiga juga ada buy bond dia 29 juta. Jadi total 3 langganan ini sudah 43 juta. Tinggal 5 juta lagi. Terus malam harinya dia berdoa lagi, Tuhan terima kasih. Engkau luar biasa. Tinggal 5 juta lagi Tuhan. So besok harinya, cek gilo, saya bisa lewat semuanya. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Tengah malam, jam 1 subuh, dia terbangun, dia masuk kamar mandi. Setelah dia kembali, ada SMS masuk lagi. Dia buka HP-nya. Ternyata ada satu langganan lagi kirim 5 juta lebih. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Pasti tepat pada waktunya. Dia begitu bahagia. Dia bersaksi bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang hidup, sudah bukan hanya kali ini, berkali-kali cara Tuhan yang luar biasa ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terus ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pengikut Kristus adalah orang yang beriman. Kita pengikut Kristus adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Iman kita itu berdasarkan fakta, yakni apa yang Tuhan telah katakan. Fakta itu ada tertulis di dalam Alkitab. Iman kita itu sendiri adalah bukti dari segala sesuatu yang Tuhan telah katakan dan kita belum lihat. Itu disebut fakta iman. Kita percaya meskipun belum melihat. Fakta iman itu harus ada buktinya. Dalam bentuk fakta nyata. Yakni kita melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Itulah tandanya kita beriman. Atau iman yang sejati. Orang Kristen yang tidak peduli dengan perintah Kristus itu bukan orang yang beriman. Kalau ada di antara kita yang belum peduli dengan segala perintah Kristus, maka sekaranglah waktunya untuk lebih sungguh-sungguh beriman. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, saya kasih contoh orang yang beriman. Saya ambil tokoh besar ini, Abraham. Kita lihat Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu,
dari sana sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah meminta Abraham untuk meninggalkan negerinya sendiri. Abraham tidak tahu tempat tujuan yang dituju. Karena Allah tidak mengatakan di mana, seperti apa tempat itu. Padahal kampung halaman Abraham adalah merupakan negeri yang kaya. Tempat kelahiran Abraham adalah tempat yang bagus. Hanya karena Abraham beriman. Abraham mendengarkan firman Allah. Abraham percaya, kemudian dia melakukannya. Abraham meninggalkan kampung halamannya yang kaya. Abraham sudah kenal dengan baik. Alkitab mengatakan bahwa Abraham meninggalkan kampung halamannya. Abraham saat itu sudah kaya, mempunyai banyak ternak, perak, dan emas. Abraham melangkah kakinya untuk merantau sepanjang hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Biasanya kalau seseorang meninggalkan kampung halamannya karena ada alasannya. Dia tidak mampu bertahan hidup, maka dia harus pergi ke tempat yang lain untuk mendapatkan jalan keluar lain. Atau orang-orang tidak mendapat hidup yang selayaknya di kampung halaman. Karena itu mereka memilih pergi ke tempat yang lebih baik agar bisa berkembang dengan baik secara ekonomi. Ada juga orang-orang dari desa pindah ke kota. Ada dari kota kecil pindah ke kota besar, mengharapkan kondisi yang lebih baik. Orang-orang selalu lebih suka berpindah, maju ke tempat yang lebih baik, tempat yang subur, tempat yang banyak harapan. Tidak mungkin ada orang-orang mau memilih berpindah dari tempat yang kaya ke tempat yang miskin. Di sini kita melihat iman Abraham. Abraham mendengarkan firman Tuhan, percaya dan melakukannya. Walaupun dia keluar, dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Sekalipun dia tidak dapat melihat jenis berkat bangsa seperti apa yang ingin Tuhan berikan kepadanya nanti. Dengan iman Abraham, percaya firman Allah, menjadi nyata, maka Abraham berangkat. Perhentian pertamanya di Haran, dari Ur ke Haran berarti dari timur ke barat sekitar 950 km. Bagi orang zaman sekarang, jarak ini tidaklah terlalu jauh. Membutuhkannya 10 jam dengan kereta api. Atau 1 jam atau 2 jam dengan pesawat. Tetapi pada masa itu tidak ada pesawat dan kereta api. Pada masa itu tidak ada orang bisa mengendarai kuda atau kereta kuda. Jadi tidak dilakukan, itu merupakan perjalanan yang jauh. Abraham berpindah bersama seluruh keluarganya. Abraham membawa seluruh harta miliknya. Abraham mengangkat barang-barangnya, membawa sebuah kawanan ternak dan dombanya. Abraham meninggalkan rumahnya yang nyaman untuk mengembara, menjalani hidup yang tidak nyaman. Pada saat itu, jalanan belum beraspal. Jalanan yang tertutup oleh tanah debu pertembangan di jalan. Kemungkinan beberapa tempat bahkan tidak mempunyai jalan. Maka harus membuat jalur dari semak belukar. Ketika malam hari tiba, mereka harus mencari tempat yang cukup aman untuk beristirahat. Setelah seharian bersusah payah, mereka tetap harus mendirikan tenda, menyiapkan peralatan untuk memasak. Mungkin mereka harus menyiapkan makanan kering untuk hari berikutnya. Mereka juga harus menebatkan kuda, kambing, domba, lembu, memberinya makan.
Kalau kehabisan jerami, mereka juga harus mencarinya. Setelah istirahat singkat, sudah pagi hari, mereka harus sekali lagi melepaskan tenda maksud saya, berkemas-kemas untuk melanjutkan perjalanan. Hari lepas hari, mereka harus berjalan setidaknya untuk beberapa bulan. Mereka mungkin menghadapi banyak kesulitan, hujan badai, angin kencang, dan serangan dari perampok. Yang pasti, ini bukan perjalanan yang romantis. Sebaliknya, perjalanan ini penuh dengan kesukaran dan bahaya. Apa saja bahaya yang dia temukan dalam perjalanan? Apakah yang alami atau dibuat manusia? Kedua-duanya akan menyebabkan dia kehilangan segala sesuatu yang dia miliki. Dan lebih jauh lagi, dia bahkan tidak tahu di manakah perhentian berikutnya setelah tiba di Haran. Tetapi Abraham dengan iman tidak mempedulikan hal itu. Dia sedang berada di jalur yang tidak ada jalan kembali. Ini namanya orang beriman. Dengan iman demikian, baru bisa menikmati janji-janji Tuhan. Bapak, Ibu, saudari kasih Tuhan. Tuhan sedang mencari iman pada zaman ini seperti iman Abraham. Tidak mempedulikan diri sendiri, hanya mendengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Maka sepatutnya, sepantasnya Abraham bisa menerima janji Tuhan seperti Kejadian pasal 13, ayat 14 dan 17. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepada mula akan kuberikan negeri itu. Kita sudah melihat karakter Abraham. Malah kita membuat kesimpulan kecil. Abraham mempunyai ciri yang menonjol adalah iman yang sesungguhnya. Iman yang sejati. Alkitab menyebut dia sebagai bapa orang beriman. Hari ini kita sudah melihat Bapak Ibu saudari kasih Tuhan. Abraham percaya kepada janji Allah, maka ia meninggalkan kampung halamannya, mengembara, merantau sepanjang hidupnya, mengikuti pimpinan Allah sepenuhnya. Justru karena hal itu, Allah memberikan negeri yang terbaik. Inilah kita pelajari dari Abraham hari ini. Kita baca lagi firman Tuhan ini. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Kita buka lagi ayat berikutnya, Wahyu pasal 3 ayat 20. Tuhan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan. Dengan ayat ini, Yesus ada penuh kasih, panjang sabar, memberi kebebasan bagi kita untuk memilih. Yesus tidak memaksa kehendak. Pada kita ada ciptaannya. Kita adalah kepunyaannya. Yesus berdiri di depan pintu hati kita, mengetoknya. Yesus bukan manusia biasa, Yesus bukan nabi. Dia Allah sang pencipta langit dan bumi. Dia rela turun ke dunia dalam wujud manusia.
Allah dengan penuh kasih rela berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia yang mau membuka hati menerimanya. Dia Allah yang Maha Tahu. Apakah kita akan memandang rendah, mengabaikan ketukannya di pintu hati kita? Saat ini Yesus berdiri dengan penuh kasih, terus-menerus mengetok pintu hati kita untuk memberi salam damai sejahtera. Dia ingin bersahabat, masuk ke dalam kehidupan kita. Dia ingin bersahabat dengan kamu dan saya. Bahkan dia ingin menyelamatkan dirimu dan dari hukuman kekal. Dia menawarkan keselamatan kekal, namun Yesus tidak memaksa. Dia berdiri mengetuk, menanti respon. Apakah kita mau membuka pintu hati menerimanya, atau menutup, menguncinya kuat-kuat, atau menolak dirinya? Keputusan ada di tangan kita. Tawaran ini bersifat dua arah. Bukalah hatimu. Jika engkau mau mengenal Yesus secara pribadi, engkau mau hidup bergaul dengannya, cukuplah hanya dengan membuka hatimu. Engkau tidak harus belajar teologi atau hidup suci lebih dulu. Cukup bukalah hatimu, maka Yesus akan masuk dan makan bersamamu. Dia tidak akan melihat masa lalumu, perbuatanmu yang telah kau lakukan sebelumnya. Dia tidak memandang kesalahanmu, atau apakah engkau adalah orang hidup berkelimang dosa. Dia menunggu dengan penuh kasih saat engkau membuka hatimu padanya. Dia ingin mengampuni, menyelamatkan dirimu dari penghukuman kekal di neraka. Dia sungguh serius ingin menyelamatkan engkau karena dia amat mengasihimu. Dia mengetahui kelemahanmu. Kalau kita sungguh-sungguh membuka hatimu bagi Yesus, Dia akan mengirim Roh Kudus untuk membimbing kehidupanmu agar engkau mampu berubah. Roh Kudus itu akan mengubahmu dari manusia lama yang penuh kejahatan menjadi manusia baru, mengikuti jalan Tuhan, menjauhi dosa. Hidupmu akan penuh kedamaian dan kasih. Engkau akan ingin dibaptis, haus firman Tuhan, rajin bersekutu dengannya, rindu beribadah. Engkau juga ingin melayani pekerjaannya dengan penuh sukacita. Iman kehidupan rohanimu makin bertumbuh menjadi dewasa. Engkau akan menjadi pemenang bersama Tuhan. Bapak Ibu, Wahyu 3 ayat 21 berdodok, barang siapa menang akan duduk bersama dengan Tuhan. Ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas letakku. Sebagaimana aku pun telah menang, duduk bersama Bapakku di atas tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terbayangkah bahwa kita bukan hanya masuk surga, tapi juga diizinkan duduk di tata Allah. Janganlah menjauhi Tuhan Yesus. Mungkin saat ini engkau hidup dalam tekanan kehidupan, putus asa, terikat oleh dosa, merasa tidak ada jalan keluar lagi. Jangan kau menjauhi Tuhan. Bukalah hatimu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia ingin menghibur, menguatkanmu. Seperti Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua letih lesu, beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tangan Yesus terbuka menerimamu asal engkau sungguh-sungguh datang kepadanya bertobat, mau meninggalkan kehidupanmu yang sia-sia, yang penuh dosa. Seperti Lukas pasal 5:32 katakan, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Bapak Ibu, firman Tuhan sampai di sini.
Tuhan memberkati kita semuanya. Kita harus sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, yang luar biasa. Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Kami selalu menuntut supaya Tuhan mengikuti kemauan kami. Pada hari ini kami sudah mendengar sabda-Mu. Kami mau seperti iman seperti Abraham. Selalu mengikuti perintah-Mu, ketetapan-Mu. Sehingga dia mendapat janji-janji berkat yang luar biasa. Hari ini kami sadar Tuhan, Engkau selalu bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mau berubah, bertobat di hadapan-Mu. Kami juga mau mengikuti ketetapan-Mu, perintah-Mu Tuhan. Biar hidup kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita alahkan tangan kita ke atas. Kita terima berkat dari surgawi. Hari ini engkau telah mendengar, melakukan segala perintah Tuhan. Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu, usahamu. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Apapun kau kerjakan akan berhasil. Apapun kau rindukan, rencanakan akan tercapai. Karena Allah kita sembah Allah hidup. Allah sanggup melakukan segala-galanya. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.